Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Ada hati yang sehat, ada juga hati yang sakit, ada juga hati yang mati. Alhamdulillahilladzi an'amana bil hurriyah thumma nahnu nastaghfiru wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlillahu fala yahtadida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa taati. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat nur yang berbahagia, sebelum khutbah kita mulai, marilah kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna, tidak ada henti-hentinya, kita selalu mengucapkan puji syukur padanya yang mana telah melimpahkan pada kita semuanya, melimpahkan taufik dan hidayah sehingga kita semua bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, yaitu sholat berjamaah di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuninya dan semua doa-doa kita dikabulkannya. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada sang baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah berjuang di Nur Islam, beserta yang kita selalu tunggu-tunggu syafaatnya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, kesempatan di bulan ini adalah bulan Jawa yaitu bulan Asyura, bulan Islam adalah bulan Muharram, dan bulan Masehi adalah bulan Agustus. Yang tidak lama lagi ini adalah bulan yang sangat berbahagia dan sangat mengandung peristiwa. Sebentar lagi, 5 hari lagi kurang lebihnya, insya Allah bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Maka untuk itu kesempatan pada hari ini, di hari Jumat ini, kami akan berwasiat khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada jamaah kaum muslimin yang berbahagia semuanya. Marilah ucapan syukur ini betul-betul kita aturkan kepada Allah SWT yang mana telah melepaskan, memberi kemerdekaan, melepaskan dari cengkeraman
dari kaum penjajah yang sampai saat ini yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada saat ini kita hidup aman, tentram, damai dan bahagia. Artinya sudah tidak ada pemberdayaan atau kerja rudi, atau tidak ada pemerkosaan atau lepas dari hak asasi manusia yang hidup di tanah air, di bumi tanah air Indonesia ini. Artinya kita semua hidup sudah tidak merasa was-was, tidak merasa ragu-ragu, dan tidak merasa takut dalam hati masing-masing. Dikarenakan semangat juang orang-orang kita yang terdahulu yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta benda dan kekayaan atau pemikiran yang luar biasa. Tidak akan mencapai keberhasilan kemerdekaan kalau Allah tidak menurunkan rahmat-Nya kepada bangsa kita. Maka tepat sekali dalam pembukaan UUD 45 dicantumkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat An-Nur yang berbahagia, kalau kita simak, kita renungkan, kita amati dari segi pembukaan UUD 45 tadi, maka jelas yang besar sumbangan dan peranannya dalam pembebasan Indonesia dari cengkraman penjajah adalah umat Islam bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena selain Islam tidak ada ucapan rahmat Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, akan tetapi rasanya janggal dan ironi. Apa ironinya? Di saat-saat kemerdekaan ini kita sambut, kita mesti merasakan masyarakat bangsa Indonesia ini masih banyak peristiwa-peristiwa tentang pembunuhan-pembunuhan yang berdalih diintimidasi atau diracuni atau ditembak dan sebagainya. Ini adalah menjadi keprihatinan bagi umat bangsa Indonesia kita. Ada juga hampir tiap hari ada pemerkosaan. Ada juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang masih berjalan di atas bumi bangsa Indonesia ini. Apakah itu kita renungkan, semua itu adalah menjadi larangan Allah SWT. Bahkan di setiap sudut kampung, setiap perkotaan, kota-kota besar, ada suatu fenomena fashion show yang istilahnya lokal. Ini saling menunjukkan dari pemuda-pemuda pemudi kita saling berjalan berlenggak-lenggok di atas penyeberangan jalan atau tempat-tempat hiburan. Apakah kita tidak berpikir kita mengeluarkan aurat adalah suatu larangan bagi Allah? Mudah-mudahan apa yang terjadi fenomena tidak berkelanjutan. Apalagi kalau setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini, kita rayakan dengan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, atau kita rayakan dengan kesenian-kesenian yang berbau budaya barat. Padahal kita semua telah mengerti bahwa kita sambut dan rayakan adalah kemerdekaan kita sendiri, yaitu negara dan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan orang-orang barat atau kaum kolonial. Ya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Maka untuk itu lebih baiknya kita sebagai Muslim yang sejati, bangsa Indonesia yang telah menerima nikmat kemerdekaan sudah seharusnya dalam memperingati kemerdekaan itu dengan memperingati banyak bersyukur pada Allah SWT. Sebab kita semua ingat Allah sudah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innaka lasyadid. Yang artinya, sungguh bila kamu mau syukur, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan bila kamu ingkar maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini Allah memberi kabar berita. Kalau kita rasakan, kita cermati, memberi kabar gembira bagi kaum muslimin. Tapi bila juga tidak mengindahkan, Allah juga memberi kabar bahwa kabar itu sangat mencekam dan sangat menyedihkan. Artinya dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa kita yang menerima kenikmatan kemerdekaan ini, jika benar-benar kita syukuri, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Akan tetapi kita tahu pada umumnya yang namanya syukur itu mengucapkan Alhamdulillah, atau kita berkumpul rame-rame mengeroyok tumpeng. Padahal itu banyak kemudaratan. Boleh saja kita berpesta beranda mengeroyok tumpeng, tapi jangan sampai tumpeng itu menjadi mubadir atau banyak yang terjajar. Atau akan tetapi yang sebenarnya syukur itu adalah ucapan Alhamdulillah disertai dengan amal perbuatan yang baik menurut pandangan Allah SWT. Seandainya semua bangsa Indonesia bisa demikian untuk berbuat, maka pasti Allah akan menambah kenikmatan kemerdekaan ini pada kita bersama. Kemudian bagaimana cara itu mensyukuri kemerdekaan bangsa dan tanah air kita ini? Tidak lain bukan secara umum. Yang penting mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kita bersama-sama berusaha sekuat mungkin berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan artian yang positif. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka itu kita sebagai muslim dalam berpartisipasi pembangunan bangsa dan negara harus berdasarkan karena mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah semata-mata. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai bangsa Indonesia sangat bersyukur dan sangat beruntung sekali kalau dibanding dengan negara-negara lain. Di samping kemerdekaan, kita juga dapat menikmati negeri kita yang subur, tanah kita makmur. Apapun yang jatuh di tanah pasti akan tumbuh dengan subur dan makmur. Ini adalah sebagai pelajaran atau kesadaran kita harus menengok kepada negeri-negeri lain. Sungguh banyak negeri yang tandus, tidak dapat ditanami dan sangat miskin. Apalagi yang kemarin kena dampak pandemi saat ini, banyak sekali negara-negara yang masih belum sempurna atau belum boleh kembali ekonominya. Maka wajiblah bagi kita untuk mensyukuri akan semua itu, karena mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Kita ingat firman Allah pada surat Al-Luqman ayat 12 yang bunyinya, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi, yang artinya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hal yang dinikmati yang demikian sesungguhnya ia mensyukuri dirinya sendiri. Maksud dari ayat tersebut, mensyukuri kenikmatan Allah itu sebaiknya akan kembali kepada diri sendiri. Tetapi kalau semua itu kita ingkari,
maka sangatlah mengkhawatirkan akan turunnya siksa Allah kepada kita bangsa Indonesia ini. Bukankah Allah sudah banyak memberikan contoh-contoh kepada kita tentang umat-umat yang terdahulu, bagaimana diturunkan siksa pada mereka yang mengkufuri nikmat Allah dan anugerah Allah SWT. Maka untuk itu marilah kita sedikit mengkaji kembali seperti yang dialami oleh bangsa Sabak, yaitu suatu bangsa yang sangat besar di zaman ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW. Negeri Sabak yang 1000 kota Maghrib diberi kelebihan oleh Allah SWT, tanah dan sekelilingnya tanah yang subur. Di tengah-tengah kota ada sebuah sungai, di pinggiran sungai kanan sebelah kiri itu adalah tanaman-tanaman yang subur sekali, sehingga bisa memakmurkan negara Sabak itu. Apa yang ditanam, apa yang jatuh ditanam di tanah itu tentu saja akan tumbuh dengan subur dan buahnya, hasilnya bisa dinikmati bangsa Sabak itu sendiri. Sebab Allah berfirman dalam surat As-Sabak ayat 15, laqad kana lisana fi maskanihim ayatun jannataini an mayyiti wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun barakun ghafur. Yang artinya sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka makanlah kamu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun. Maksud kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri ialah kota Sabak yang terbelah 2 di sebelah sungai kanan kiri. Kemudian di sebelah kanan dan kiri sungai tadi terdapat tanah yang subur, sehingga tidak ada lagi orang yang miskin. Dan di dalam ayat itu juga menyebutkan bahwa Allah memberi peringatan agar mau mensyukuri kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang berupa hasil bumi di negeri Sabak itu. Inilah kemakmuran negara Sabak sebelum pimpinan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan di dalam Iqlil, saking suburnya, saking makmurnya bahasa Jawa itu tidak ada germi, tidak ada tumor, tidak ada penyakit. Artinya pada saat itu masyarakat sangat bahagia sekali, tidak ada dari segala penyakit, dari penyakit wabah dan lain-lain. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu ingat sejarah tetap mencatat rupanya kemakmuran bangsa Sabak mendatangkan masalah atau petaka besar, disebabkan karena tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diterimanya Allah dari Allah SWT. Lalu Allah yang memberi kenikmatan dicampakkan begitu saja. Mereka lupa diri dan lupa daratan. Kalau dahulu mereka terpuji karena keluhurannya, akhlaknya kepada Allah SWT, pada akhirnya terjadilah pergeseran nilai berbalik menjadi 180 derajat. Akhlak dan moral yang tidak berubah menjadi masyarakatnya bejat semuanya. Hawa nafsunya sudah tak terkendalikan lagi. Bahkan mereka mulai percaya kepada selain Allah. Oleh karena itu, maka Allah menurunkan siksa yang tak ada ampun bagi mereka. Allah berfirman, wa ahradu wa arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannataini wa jannataini wa da'aqu kulli hamdin
wa aslin wa syai'im sidqin qadir, yang artinya maka mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah-buah pahit dan berduri. Ada di permukaan tanah Sabak tersapu habis karena tanahnya sudah habis, tinggal pasir-pasir, sehingga pasir itu tidak ada tumbuhan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Sabak. Tapi begitu habis tanah, tinggal pasir, yang tumbuh adalah pohon-pohon berduri dan berbuah pahit dan getih rasanya. Tanah yang asalnya subur terletak di kanan kiri kota Sabak tersebut tiba-tiba menjadi tanah padang pasir yang tandus, tidak ada yang tumbuh di atas kecuali pohon berduri dan buahnya amat gede. Demikianlah keadaan bangsa Sabak yang negeri itu sekarang terletak di negeri zaman. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mungkin sedikit inilah mengungkap dari sejarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi renungan kita bersama-sama. Mudah-mudahan negara Indonesia menjadi aman, buldatun thayyibatun warukun mabur, tidak seperti negara-negara yang sudah lalu, yang sudah menjadi sejarah yang telah kami sampaikan di depan tadi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, umumnya dan umumnya kepada masyarakat Indonesia, sehingga bangsa rakyat Indonesia bisa menikmati kemerdekaan ini dengan aman, damai, tentram, bahagia selama-lamanya. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tabaina illallahu wa iyyakum min awatil qabilin wa ja'alallahu ribalakum bil munzadin bimba disadikin. Aku qali wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bi kamalil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bihi bi nafsi wa zanna bi malaikatihi al-sabiqati li kursih. Wa qala ta'ala di kitabil karim, inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina minhum wa dabi bainana wa bainahum bil khairat rafiqir
dini qada'ika wa barik li bima qutila wa la taqira wa zata. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika bi qalbi asyhadu wa la ilaha illa anta. Allahumma asqini man nabingan wa rizqan wa mudamalan. Allahumma biliyana naka rabbika anini bi batika wa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka wa bi'atabitin dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-wadana wa na'udzubika min syarrika wa nar. Allahumma ajirna nar. Allahumma ajirna nar. Allahumma na'awum tuqibul ngabababu ani. Allahumma na'awum tuqibul ngabababu anai karim. Allahumma ta'amanna bala'a wal bala'a wal ba'a wal basya'a wal munkara wa syu'u wal mutarkata wa syata'ida ma'dura wa ma'batuna minna wa ma'batuna min banatina hadha yudisya khosyah wa min budanil muslimina mah innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmin syai'un bil-adi wa la bisama wa basalu adim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmin syai'un bil-adi wa la bisama wa basalu adim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmin syai'un bil-adi wa la bisama wa basalu adim. Rabbi jeng'ali mungkin masulati wa min uratin wa taqabbal doa. Rabbana birri wa walidayya wa lirina ya musa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina mama. Allahumma barik lana bi auladina wa la tanturna wa bi rahmatika wa rizqina birahum. Allahumma ij'al lana wa dhurriyyatina tawfiqa wa hidayata wa harif bahum li salati wal ibadati. Rabbi nusulihin nusulihin nusulihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa la nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Rabbana rabbana ibadina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana rabbana waj'alna muslimina wa min dhurriyyatina ummatan muslihah wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Alamin. Allahumma ya hayy ya qayyum ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa tajabna wa najabna nabi wa dalil nudri inna la ilaha illa anta tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min azwajina sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus